Selamat bertemu kembali teman-teman di channel YouTube kami Motorindo Buraya Depan. Kali ini saya ingin membagikan video tentang bagaimana cara menangani mesin tempel atau speedboat, mesin speedboat yang bermasalah. Mungkin teman-teman masih bingung bagaimana harus memulai ketika mendapati sebuah mesin tempel atau speedboat yang mogok. Bagaimana yang harus dicek terlebih dahulu dan bagaimana langkah-langkah untuk memperbaiki. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin mencoba untuk memperbaiki atau mencari kerusakan dari mesin tempel teman-teman itu sendiri. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus tentukan dulu permasalahannya apa. Misalnya mogok, mesin speedboat yang mogok itu ada banyak kerusakan atau indikasi. Sekarang kita anggap saja mesin ini mogok dan tidak mau menyala. Bagaimana yang harus pertama kita lakukan? Kita buka dulu boxnya lebih ada. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah buka kop businya. Setelah dibuka, buka juga businya. Setelah businya terbuka, teman-teman coba tancapkan si busi yang telah teman-teman buka ini ke kop businya tersebut. Ini didekatkan ke bagian besi atau bodi mana saja, yang penting besi. Setelah itu teman-teman coba tarik starternya. Karena ketika teman-teman mencoba untuk menarik starternya, anggap saja teman-teman sedang ingin menghidupkan mesin ini. Ketika teman-teman tarik, piston memompa dan percikan api akan terjadi di ujung busi ini. Tinggal teman-teman perhatikan apakah ada percikan api di kepala busi ini. Jika tidak terjadi percikan api, itu bisa saja indikasi kalau spoolnya itu mati, pusatnya mati, atau salah satu komponen kelistrikan ini tidak berfungsi, seperti CDI atau koil. Teman-teman bisa cek bagian perapian kabel. Jika kepala busi tidak membersihkan api, itu tandanya ada yang salah perapian. Jadi teman-teman harus fokus di bagian-bagian yang berhubungan dengan perapian busi. Jadi langkah yang teman-teman yang harus lakukan, yang pertama seperti mengecek kepala busi apakah mempunyai percikan api apa tidak ya. Setelah itu, ini sangat jarang sekali terjadi kerusakan teman-teman, kecuali sangat fatal atau gimana ya, kegigit sama tikus atau apa, itu baru bisa. Tapi kerusakan yang umum, indikasi umum yang terjadi ketika mesin speedboat atau mesin tempel ini mati, kasus yang sering terjadi adalah jika dia tidak membersihkan api di kepala busi, itu biasanya pusatnya itu hangus, gosong. Jika tidak, ya seperti spoolnya gosong,
Nah, di mana kalau letak spoolnya? Spoolnya itu terletak di bawah magnet ini. Jadi kita harus membuka starternya dulu. Langkah kedua setelah kita melihat busi tidak menghasilkan percikan api, kita membutuhkan kunci 10, bisa T atau apa saja, yang penting bisa untuk membuka 3 baut 10 yang ada di sini. Kita memilih T karena T10 itu lebih gampang dipergunakan. Sekarang kita telah membuka 3 bautnya, kita angkat seperti ini, kita simpan. Karena si sepulnya ada di belakang magnet, jadi kita harus buka lagi kok ini. Sebenarnya tanpa membuka tutup atau rumah starternya ini bisa sebenarnya. Dia ada 3 lubang baut. Sebenarnya dia totalnya ada 6, cuma terkadang hanya 3 baut yang terpasang. Karena ini akan memudahkan kita untuk mengangkat si magnet ini, supaya kita bisa memperbaiki user atau spool yang telah hangus di dalam sini. Sekarang kita akan membuka baut terlebih dulu, lalu kita akan coba mengangkat ini tanpa membuka rumah starter ini. Untuk membuka baut dari magnet ini, perlu teman-teman ketahui kalau baut yang di sebelah sini itu tidak mesti, ada ukuran tertentu ya. Terkadang kita menemui mesin yang nut atau mur dari si magnet ini telah berubah, kadang berukuran 19 mili, kadang 14 mili, tapi dia nggak akan bisa ke 12 mili, ke 10 mili. Dia akan ada di 14 mili paling minim, karena as dari magnet ini terlalu besar, istilahnya membawa 12. Kita menggunakan soket 19 mili. Dan untuk membuka ini kita membutuhkan alat tambahan yang dibuat, yang kreasi dari kita sendiri, karena kita harus menahan 2 lubang ini supaya si magnet tidak berputar ketika kita buka seperti begini. Karena ketika kita mengendorkan dan dia ikut berputar, si nut ini tidak akan terbuka. Sedangkan kalau jika kita tahan dengan tangan, kekuatan tangan tidak akan mampu untuk menahan putaran kunci ini, karena ini dikunci sangat terik sekali, sangat kencang, karena di sini adalah putaran mesin. Jadi kita butuh alat yang dibuat sendiri seperti ini. Apa saja boleh, yang penting cukup untuk menahan 2 lubang ini supaya si magnet tidak bergerak ketika kita buka. Coba. Sudah termakan. Jika sudah kendor, kita cukup menggunakan ini saja. Ini juga sudah dibuka.
mengangkat magnet ini kita butuh alat yang namanya tracker magnet. Tracker ini adalah semacam alat khusus untuk mengangkat magnet dari tempatnya. Dan ini jika kita punya tracker magnet dari kendaraan bermotor, kita pakai saja tracker magnet untuk motor-motor Yamaha. Dalam hal ini magnet Vega, hanya itu yang cocok untuk ini. Jika tidak, kita harus buat sendiri trackernya atau kita beli di pasar. Di toko-toko mekanik banyak sekali dijual alat-alat seperti ini. Seperti ini adalah tracker magnet untuk motor Vega. Karena ini ada 3 sisi, jadi yang kita pakai ini adalah 3 selai, dan kita butuh baut 10. Baut seperti ini teman-teman. Baut ini ukurannya tidak mesti panjang, yang sekiranya cukup untuk menopang daripada tracker ini. Trackernya memang kecil. Jika ini sekarang kita ketemu dengan tiang yang bulat, jadi dia hanya lubang, kita bisa masukkan tak obeng atau apa untuk memutarnya. Kita fokus panah untuk menahan bagian bawahnya. Kita putar dia dengan posisi menunjuk. Sudah terbuka. Sekarang kita akan mengangkat magnet. 3 baut ini sudah boleh digunakan. Kita angkat magnet. Seperti ini. Ini adalah magnet. Ukurannya cukup besar dan sangat berat. Karena magnet mesin tempel itu memang dirancang untuk berat, karena mereka adalah tipe mesin yang mengandalkan putaran langsung ke atas dan langsung menuju pada kipas bawah. Nah ini teman-teman, ini adalah spool. Ini adalah spool CDI dan spool pengapian utama. Ini adalah pusher. Jadi ketika kita memasang pusher ya, usahakan jangan sampai terbalik. Perhatikan, pusher itu tapak paling besar selalu menghadap ke medan magnet, ke dinding magnet ya. Jadi ketika kita pasang pushernya kebalik, nggak sengaja kebalik gitu, itu apinya akan tetap ada, hanya saja dia ini tidak begitu rapat, apinya juga tidak begitu baik.
tapi dia masih bisa mebersihkan api di ujung busi meskipun dia dipasang terbalik. Tapi ketika kita menghidupkannya, dia akan susah sekali. Seandainya dia bisa hidup, hanya bisa hidup sebentar, mungkin dalamnya cuma 1-2 detik mati. Tapi itu pun tidak bisa digas sampai mentok. Gasnya akan tetap segitu saja. Jadi pemasangan pusar ya. Nah nih, setelah kembali ke kasus tadi, kasus di mana mesin ini telah mogok. Nah, teman-teman telah melihat awal dari tadi itu misalnya kepala busi tidak membersihkan api, keadaan CDI dan koil itu normal. Jadi teman-teman harus mengecek 3 alat ini. Kita cek apakah ini hangus, pusernya ini hangus apa tidak, masih aktif atau tidak. Bisa menggunakan multitester. Itu biasanya yang kita cek itu antara kabel arus dengan bodi apakah masih terhubung apa tidak. Biasanya kalau pusar yang telah hangus itu dia tidak akan terhubung, dan kalaupun multitester itu menyatakan dia terhubung, dia tidak akan full gerakan jarum. Dan ini full CDI ini juga bisa hangus, tapi sangat jarang terjadi ya teman-teman. Yang paling sering itu pusarnya yang hangus, itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi setelah pengecekan ini, teman-teman cari kira-kira bagian mana yang error atau rusak. Misalnya teman-teman melihat kalau pusarnya telah sedikit gosong, menghitam atau apa, teman-teman ganti saja pusarnya. Usahakan pusarnya itu yang menjadi 4. Kalau misal tipe mesin tempelnya itu Yamaha ya Yamaha. Karena jika teman-teman bereksperimen dengan pusar-pusar lainnya, kita tidak pernah tahu kadarnya berapa, sudah kadar itu kekuatannya. Jadi kalau kita bereksperimen takutnya malah membuat pekerjaan semakin rumit dan pekerjaan kita jadi sulit untuk terselesaikan. Nah, jadi misalnya setelah kita mengecek ini, kembali lagi ke masalah tadi, setelah kita mengecek ini dan ternyata pusarnya itu gosong, ganti saja pusarnya. Jika spool CDI nya kosong, ganti saja spool CDI. Itu saya rasa cukup simpel untuk masalah tentang pengapian mesin tempel. Karena di dalam spool mesin tempel ya hanya ada 3 macam ini. Ini adalah pickup teman-teman. Ini yang menentukan rapat atau renggangnya tembakan dari api busi. Jika ini rusak, otomatis tembakan busi ini tuh tidak akan sempurna, dia akan berubah ngadat atau gimana. Nah, sangat sederhana teman-teman. Jadi seperti inilah cara membongkar dan mendeteksi kerusakan pada mesin tempel. Kita bicara soal pengapian. Nah, seperti ini cara memperbaiki pengapian mesin tempel. Setelah teman-teman telah selesai mengganti part dari kerusakan dari spool ini, teman-teman tinggal pasang kembali. Hal paling penting yang teman-teman harus lakukan adalah usahakan ketika memasang magnet kembali, teman-teman harus memperhatikan letak dari pin magnet. Pin magnet adalah ini teman-teman, ini ada semacam pin berbentuk seperti bulan salib. Pin itu sebagai pasak atau penyekat dari magnet supaya magnet bisa berputar mengikuti as dari crankshaft. Cara memasang magnetnya kembali ya seperti bagaimana teman-teman membukanya. Karena pin magnet itu ada di sebelah sini, usahakan letak dari kita bilang parit dari pinnya itu sejajar dengan pinnya yang sering meleset.
Jika teman-teman ragu pinnya telah tepat atau tidak, pakai senter atau alat apa saja untuk melihat apakah benar pinnya telah terpasang atau tepat. Setelah pinnya terasa tepat, teman-teman harus memastikan bahwa ketika magnet ini berputar itu dia tidak menyentuh apapun atau tidak terasa sentuhan dengan barang atau benda-benda di dalam seperti spool, pusat, dan pickupnya, beserta pickupnya. Jadi teman-teman coba putar manual dengan tangan, dirasa atau mungkin kita dengar ada yang terkena atau tidak. Perhatiin juga asnya, as crankshaftnya, apakah dia benar-benar mengikuti putaran magnet atau tidak. Ketika dirasa sudah pas, silakan kunci. Ini kita pasang dulu. Usahakan mengunci magnetnya kembali itu sekencang mungkin. Ketika dirasa cukup kencang, pasang kembali starter yang telah kita buka tadi. Ingat, ketika kita mengunci mesin yang berbahan aluminium seperti ini, kita harus berhati-hati juga ketika menyalakan baut, apalagi bautnya dengan ukuran 10, karena yang kita takutkan itu beratnya menyedot atau bautnya patah, karena kita tidak bisa mengontrol tenaga kita ketika mengunci. Seperti ini teman-teman. Setelah kita kunci, kita pasang kembali businya, atau mungkin kita tes dulu. Kita coba tempelin kepala businya ke dinding besi atau ke bodinya, karena ini telah kita selesaikan pengerjaan, mungkin telah kita ganti pusatnya atau apa, atau spoolnya telah kita ganti. Tentunya kita harus mengetesnya dulu apakah busi telah memercikan api dengan sempurna atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mesin untuk bekerja. Kita dekatkan kepala ini ke bodinya, ke bodi mesin. Kita coba tarik starternya. Karena ini tanpa busi, otomatis tekanannya akan sangat tinggi. Jadi keluarkan saja tenaganya supaya bisa melihat dengan jelas percikan dari kepala busi, apakah sudah cukup atau tidak. Seandainya setelah kita starter dia mungkin 1 atau sampai 5 kali, kita lihat percikan apinya telah oke, ya kita pasang kembali mesin. Ya kemungkinan besar jika apinya memang sudah sesuai keinginan, si mesin ini akan hidup. Kita pasang kembali. Sedikit tips teman-teman, usahakan ketika ingin mengoperasikan mesin tempel
Apalagi kalau mesin tempel itu sempat nganggur dalam jangka waktu lama, hitungan minggu mungkin 2-3 minggu sampai bulan. Teman-teman usahakan tiap kali mengoperasikan mesin tempel ini jangan pernah menggunakan BBM atau bensin yang telah tersimpan selama mingguan atau bulanan, karena itu akan sangat mengganggu kinerja mesin, atau mungkin kendalanya teman-teman akan sangat sulit sekali untuk mengoperasikan mesin ini atau menghidupkannya. Usahakan teman-teman beli aja BBM baru ya, karena ini mesin 2 tak, jadi harus dicampur dengan oli samping tapi dengan komposisi yang sesuai. Saran saya, ketika ingin mengoperasikan mesin yang telah dianggurkan dalam waktu yang lumayan lama, pergunakan saja BBM baru. Dijamin teman-teman tidak akan mengalami masalah berarti dalam pengoperasian mesin tempel teman-teman. Jadi sekian video ini, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis ya. Bagi teman-teman ingin subscribe, silahkan di subscribe. Mungkin lain kali saya bisa membagikan video yang lebih bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin saya akan membahas lebih banyak tentang mesin tempel supaya yang lain, teman-teman yang lain juga bisa mandiri dan menggunakan mesin tempel. Terima kasih, sekian.